Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan dari Komala Dewi Abbas. Pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama, jelaskan cara mengetahui apakah suatu tes itu valid atau tidak. Kedua, jelaskan bagaimana cara mengetahui apakah suatu tes itu reliable atau tidak. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan cara mengetahui apakah suatu tes itu valid atau tidak. Cara mengetahui apakah tes itu valid atau tidak yaitu yang pertama, menyiapkan tes sejenis yang telah terbukti valid, di samping tes buatan sendiri yang akan diuji kevalidannya. Kedua, mengujikan kedua tes tersebut kepada kepada siswa yang sama, tentu dalam waktu yang berbeda. 3. Melakukan tabulasi skor hasil pengukuran dari kedua tes tersebut. Keempat, mengkorelasikan jumlah skor dari kedua tes tersebut dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana cara mengetahui apakah suatu tes itu reliable atau tidak. Untuk mengetahui suatu tes reliable atau tidak dapat digunakan beberapa metode, diantaranya metode paralel, tes ulang, bela 2, dan penggunaan rumus KR dan HOI. Beberapa metode tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, teknis tes retest atau tes ulang. Teknik tes retest atau tes ulang ini digunakan untuk mengetahui apakah tes yang dibuat memiliki konsistensi dilihat dari hasil pengukuran beberapa kali, minimal 2 kali. Oleh karena itu, untuk mengetahui konsistensi dengan teknik ini, penguji harus melancarkan tes yang sama kepada kompleks tense yang sama pula, tetapi dalam jangka waktu yang berbeda. Misalkan diberikan selang 2 atau 3 minggu antara uji yang pertama dengan uji yang kedua. Kemudian hasil tes dapat dinyatakan memiliki reliabilitas apabila skor hasil ujian yang pertama dengan skor hasil ujian selanjutnya berkorelasi signifikan. Kedua yaitu teknik bela 2. Teknik ini digunakan untuk mengetahui homogenitas item tes. Apabila menerapkan teknis ini diperlukan persyaratan. Pertama, jumlah seluruh soal harus genap dan tingkat kesukaran masing-masing item relatif sama. 3. Penggunaan KR20. Apabila menemukan suatu soal objektif berjumlah ganjil, teknik bela 2 tidak dapat digunakan. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan KR diajukan sebagai salah satu solusi. Rumus yang dimaksud adalah seperti yang di bawah ini. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan KR. Cara yang relatif sederhana untuk menentukan reliabilitas suatu dibandingkan dengan KR adalah pengoperasian rumus KR. Rumus ini relatif sederhana karena hanya menggunakan data jumlah siswa. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.